Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk. Kasih Bu. Ini dengan siapa ya? Dengan Sekar Bu yang udah buat janji sama Ibu. Oh, Nasekar yang udah mikir ibu ya untuk melakukan konseling hari ini. Iya betul Bu. Sebelumnya ibu minta maaf ya kalau pakai masker karena kondisinya lagi kurang. Ya Bu, nggak apa-apa. Baik, sebelumnya Nasekar sudah pernah melakukan konseling atau belum? Belum pernah Bu. Oke, baik. Oke, baik. Bentar, Sat. Oke, baik. Karena Nasekar di sini belum pernah melakukan konseling, di sini ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Jadi Nasekar nanti akan menjadi klien dan ibu menjadi konselor di sini. Nasekar bisa menceritakan masalah apa yang Nasekar sedang alami ke ibu. Ibu minta Nasekar menceritakan dengan secara terbuka, tanpa paksaan apapun. Baik Bu, tapi kalau misalkan saya cerita nanti Ibu cerita ke orang lain lagi nggak? Tentang itu Nasekar tidak perlu khawatir. Di dalam konseling ini ada salah satunya asas kerahasiaan, di mana nanti cerita konseling tidak akan disebarluaskan kepada orang lain. Jadi nanti masalah Nasekar ini akan aman dan orang lain tidak mengetahui masalah Nasekar. Baik Bu, saya paham. Oke, baik. Kalau sudah paham, oke, kita lanjutkan ya. Jadi Nasekar, apa ini yang ingin diceritakan kepada ibu? Jadi Bu, saya sedih karena nilai saya, prestasi saya itu menurun Bu. Oke, baik. Jadi Nasekar itu merasa sedih karena nilainya menurun. Apa emangnya yang membuat Nasekar nilainya menurun? Akhir-akhir ini saya malas belajar Bu, saya nggak tahu kenapa. Oke, baik. Jadi emang apa yang membuat Nasekar ini malas belajar? Karena saya bosan Bu dengan aktivitas saya gitu-itu aja. Kayak pagi saya harus sekolah, lalu saya pulang sekolah harus les, setelah itu saya harus belajar lagi di rumah sampai malam. Saya bosan Bu. Oke, baik. Jadi Nasekar ini jadi malas belajar karena Nasekar ini intinya itu bosen karena aktivitas yang begitu-begitu aja, yang pagi itu harus sekolah, siang itu harus les, dan itu akhirnya Nasekar bosen untuk belajar. Lalu apa yang Nasekar lakukan ketika Nasekar bosen dalam hal itu? Biasanya kalau saya bosan itu saya tidur lebih awal. Oh, jadi Nasekar kalau bosan dalam aktivitas kayak gitu, Nasekar akhirnya langsung tidur aja nih. Iya betul Bu. Jadi Nasekar tidak belajar. Tidak. Sebenarnya iya, saya tidak belajar lagi Bu, tidak menggantinya. Sebenarnya saya merasa bersalah Bu karena saya tidak belajar lagi. Seharusnya saya menggantinya untuk belajar agar nilai ulangan saya tidak jelek. Oke, Nasekar jadi tahu ya, harusnya Nasekar itu bisa mengganti waktu belajar, waktu tidur belajarnya yang dipakai buat tidur, harusnya itu Nasekar melakukan belajar, bisa mengganti waktunya pagi hari kayak gitu. Iya Bu, kalau saya begini terus nanti ulangan saya jadi jelek. Oke, baik, ibu simpulin dulu. Jadi Nasekar ini merasa sedih karena nilainya yang rendah, dan itu juga karena Nasekar yang akhir-akhir ini jadi malas belajar. Nasekar malas belajar ini karena bosan dengan aktivitas yang itu aja, dan akhirnya melakukan aktivitasnya itu lebih tidur cepat. Jadi Nasekar akhir-akhir ini tidak pernah belajar. Iya betul Bu. Baik, ibu paham dengan apa yang Nasekar lagi rasakan. Emang seperti itu tuh hal-hal yang wajar dan lumrah ya, dimana orang itu pasti akan bosan pada sesuatu, tapi sebenarnya hal-hal kayak gitu itu bisa dijadiin Nasekar bisa melakukan hal sesuatu yang kira-kira Nasekar senangi untuk mengatasi Nasekar bosan itu. Biasanya Nasekar itu kalau melakukan hal-hal yang Nasekar senangi itu apa, itu mungkin bisa untuk menghilangkan rasa bosan Nasekar. Biasanya itu saya pergi keluar dengan teman-teman, makan atau menonton film. Oke, baik. Nasekar di sini sudah tahu berarti ya. Nasekar udah tahu kalau Nasekar bosan, Nasekar bisa mengatasinya dengan cara
mau pergi sama teman-teman atau sekedar mau nonton film, tapi jangan mengubah kegiatan sekar yang biasanya. Nah, sekar nggak bisa buat nggak belajar, tetap harus belajar. Aduh, aduh. baik ibu baik ibu paham dengan apa yang Nasekar lagi rasakan. Emang seperti itu tuh hal-hal yang wajar dan lumrah ya, dimana orang itu pasti akan bosan pada sesuatu, tapi sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh bisa dijadiin Nasekar bisa melakukan hal-hal sesuatu yang kira-kira Nasekar senangi untuk mengatasi Nasekar bosan itu. Biasanya Nasekar itu kalau melakukan hal-hal yang Nasekar senangi itu apa, untuk itu mungkin bisa untuk menghilangkan rasa bosan Nasekar. Biasanya itu saya pergi keluar dengan teman-teman, makan atau menonton film. Oke, baik. Nasekar di sini sudah tahu berarti ya. Nasekar udah tahu kalau Nasekar bosan, Nasekar bisa mengatasinya dengan cara pergi sama teman-teman atau sekedar mau nonton film, tapi jangan mengubah kegiatan sekar yang biasanya. Nah, sekar nggak bisa buat nggak belajar, tetap harus belajar. Iya Bu, sepertinya saya akan mengatur ulang jadwal saya Bu agar lebih tertata. Seperti mungkin saya bisa mengatur jadwal saya untuk kapan untuk belajar, kapan untuk bermain dengan teman-teman, agar saya tidak terlalu bosan ya Bu ya. Oke, nah baik, Ibu bisa simpulkan, jadi Nasekar ini akhir-akhir ini nilainya jelek karena Nasekar ini merasa bosan karena yang aktivitas begitu-begitu saja. Tetapi Nasekar ini belum menemukan solusinya biar tidak bosan dengan aktivitas itu. Nasekar bisa meluangkan waktunya tadi seperti yang Nasekar udah bilang, bahwa Nasekar bisa sedikit menenangkan rasa bosan itu dengan jalan-jalan teman atau sekadar menonton film, dan juga untuk mengubah nilai Nasekar biar jadi lebih baik lagi. Tadi seperti Nasekar yang sudah bilang, Nasekar sudah akan bisa merubah jadwal belajarnya lebih baik lagi, atau seperti planning belajarnya seperti awal lagi agar nilai Nasekar itu lebih baik lagi. Iya betul. Oke, baik. Jadi di sini Nasekar udah menemukan ya solusi-solusi yang terbaik Nasekar untuk mengatasi masalah Nasekar tadi. Ibu juga yakin Nasekar ini akan bersungguh-sungguh untuk mengatasi masalah-masalah Nasekar yang tadi. Iya Bu, tentu saja saya juga ingin saya membaik lagi Bu. Oke, Ibu juga percaya bahwa Nasekar itu bakal bisa jauh lebih baik lagi, bisa mengatasi masalahnya dengan baik, karena Nasekar ini anak yang berprestasi awalnya ya. Jadi nilai Nasekar nanti akan bisa kembali seperti dulu, yang itu nilai prestasinya sangat baik. Iya Bu, saya juga berjanji agar saya bisa memperbaiki nilai saya agar saya juga tidak dimarahi oleh orang tua saya Bu. Oke, Ibu senang dengarnya. Di sini Nasekar sangat bersungguh-sungguh untuk mengatasi masalah Nasekar ini. Oke, baik. Semoga kamu Nasekar akan menjalani dengan sungguh-sungguh solusi-solusi yang ini untuk mengatasi masalah kamu untuk kedepannya, biar kamu nanti kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Baik Bu, alhamdulillah. Oke, baik. Kalau begitu nanti kita akan adakan pertemuan kedua. Di situ nanti saya akan melihat perkembangan kamu, sejauh mana proses kamu untuk mengatasi masalah-masalah kamu. Apakah kamu nilainya jauh lebih baik dari yang sekarang atau malah menurun? Berarti kan kamu belum melakukan solusi-solusi yang terbaik. Nanti kalau sudah, berarti kamu sudah itu. Jadi nanti kita akan laksanakan konseling kembali. Nanti untuk jadwalnya menyusul, nanti Ibu akan kabarkan kembali kapan kita akan melakukan konseling kedua. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk saya. Saya juga sangat merasa lega karena sudah menemukan solusi terhadap masalah saya sekarang ini. Baik, nah sekarang kalau gitu Ibu juga ucapkan terima kasih karena kamu sudah mau berkonseling dengan Ibu. Semoga kedepannya akan jauh lebih baik, dan hari ini minggu depan akan ada pertemuan yang kabar baik. Baik Ibu, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu Ibu. Ya, Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.